Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramadana, NIM 2023 01 4155. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Friend of Mind untuk menyelesaikan tugas UCP 1 mata kuliah praktik profesional. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Friend of Mind. Sebelum itu, mari lihat video yang akan saya berikan terlebih dahulu. Seperti kesuksesan, penyesalan atau the degree of regrets itu menurut gue sangat relatif. Tergantung gimana kita melihat sesuatu penyesalan itu. Jadi kalau kita mikirin baru di awal karir, udah mikir gimana ya biar gak nyesel nanti gue di saat gue 40, 50, 60. Menurut gue sedikit overthinking. Try to live the moment, work as hard as you can. Jadi lihat aja hidup bawa kita kemana. Dan kalian menentukan sendiri mana yang ditentukan sukses, mana yang ditentukan gagal atau menyesal gitu melakukan sesuatu. Karena itu semua bisa frame of mind-nya atau kita melihatnya bisa jadi penyesalan itu ternyata suatu kesuksesan buat berbagi orang lain gitu. Ada yang udah merasa perusahaannya IPO, startup, funding segala macam ya, terus akhirnya gagal juga, penyesalan tergantung dia ngeliatnya dari mana. Yang penting gue udah belajar, yang penting gue udah usaha, gue punya pengalaman, bisa jadi itu suatu kesuksesan juga gitu. Jadi menurut gue gritnya dan resilience itu dijalanin dulu aja. You're still young, you're still in the beginning of your career probably. Jadi bukan berarti untuk mikirin gimana biar gue gak nyesel, karena itu juga semua frame of mind di ujungnya. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari frame of mind ini menuju pada kondisi psikologis yang mencakup pola pikir, sikap, dan perspektif seseorang terhadap situasi atau masalah tertentu. Nah, ini mencakup cara seseorang memahami dunia di sekitarnya dan merespons secara emosional dan kognitif. Nah, konsep frame of mind ini mengacu pada kerangka kognitif atau sudut pandang mental yang mempengaruhi cara seseorang memahami penafsiran dan merespon situasi atau masalah. Ini mencakup pola pikir, keyakinan, situasi atau masalah. Ini mencakup pola pikir, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang membentuk perspektif individu terhadap dunia di sekitarnya. Frame of mind memengaruhi cara seseorang memproses informasi, mengambil keputusan, dan bertindak dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan kata lain, frame of mind mencerminkan lensa melalui mata seseorang untuk melihat dan memahami realitas. Nah, teori frame of mind ini menunjukkan bahwa cara seseorang mempersepsikan dan menafsirkan dunia dipengaruhi oleh kerangka kognitif mereka. Teori ini dikembangkan oleh para ahli seperti Georgi Lakoff dan Mark Johnson yang mengemukakan bahwa pola pikir kita tercermin dalam bahasa yang kita gunakan dan bahwa konsep-konsep seperti metafora membentuk dasar dari cara kita memahami realitas. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi frame of mind adalah termasuk pengalaman sebelumnya seperti kehidupan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Lingkungan sosial termasuk budaya dan nilai-nilai yang diterima dari masyarakat. Kondisi emosional seperti stres atau kebahagiaan, serta faktor-faktor internal lainnya seperti kepercayaan dan nilai-nilai pribadi. Nah, pentingnya frame of mind. Frame of mind penting karena memengaruhi bagaimana seseorang memahami informasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini juga memengaruhi bagaimana seseorang menanggapi tentang dan kesempatan dalam kehidupan mereka, serta membentuk identitas dan kepribadian mereka. Dengan memahami frame of mind seseorang, kita dapat lebih baik memahami perilaku dan motivasi mereka. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.